Kita semua sudah lelah dengan apa yang dinamakan dengan suburbanisasi. Kita semua banyak yang tinggal di pinggir kota, ya, itu mahal, tapi dia tidak reliable. Dan kau bisa menambahkan banyak subway, ada MRT atau komuter lain, tapi bentuknya dalam bentuk bis, gated lane. Meskipun di awal dan di akhir, satu kilometer misalnya, itu Selamat datang di channel saya di Siniar Prakata. Episode kali ini kita akan bicara tentang bus rapid transit. Meskipun episode sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang transportasi yang ada di Jakarta, kali ini kita akan bicara tentang sistem transportasi yang lebih khusus atau spesifik gitu ya. Salah satunya adalah bus rapid transit. Kalian bisa, kalau penasaran, kalian bisa nonton video tentang transportasi Jakarta di episode yang lain, di channel ini juga. Itu boleh membahas tentang arah Jakarta yang sudah benar dalam mengelola transportasi publik. Nah, diskusi tentang transportasi publik di Indonesia kali ini itu memang sangat-sangat insightful gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa semua kota di Indonesia harus punya transportasi publik yang layak. Diskusi ini muncul berkali-kali karena kita semua sudah capek dengan kebijakan yang car-centric gitu, yang berpikiran pada kendaraan pribadi atau mobil. Tapi menurut saya ini nggak cuma ada di Indonesia aja, tapi ada di seluruh dunia. Banyak aktivis dan tokoh-tokoh di Twitter yang bisa kalian ikuti, di mana mereka membahas tentang kepentingan membangun transportasi publik di kotanya masing-masing. Kita semua sudah lelah dengan apa yang dinamakan dengan suburbanisasi. Kita semua banyak yang tinggal di pinggir kota, kita harus bekerja dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor, karena kita tidak dapat mengakses kendaraan umum yang layak dan dekat dari rumah kita atau mengantarkan kita ke tujuan akhir kita gitu. Tidak hanya kendaraan umumnya itu mahal, tapi dia tidak reliable, dan kau bisa menambahkan banyak list ke dalam situ tentang masalah-masalah di public transport. Sampai saya dapat 4.000 watch time di YouTube. Salah satu inovasi transportasi publik di Indonesia yang dibicarakan banyak orang di Twitter adalah Jaklingko. Jaklingko adalah sistem transportasi publik di Indonesia yang baru di Jakarta yang mengintegrasikan microbuses atau angkot sebagai feeder pada sistem transportasi yang lebih besar. Misalnya metro rail atau subway atau komuter lain atau MRT dan BRT atau Transjakarta. Jaklingko berusaha menyelesaikan masalah first mile dan last mile sebagai feeder dari sistem transportasi yang lain tersebut. Semoga ini dapat meningkatkan coverage dari transportasi publik dan membawa banyak orang untuk bisa mengakses metro rail, bisa mengakses Transjakarta, bisa mengakses komuter lain, dan bisa mengakses MRT atau subway. Tapi kita nggak akan bicara tentang Jaklingko sekarang. Kita akan bicara tentang bus rapid transit. Kenapa? Karena tanpa bus rapid transit yang ada di Jakarta, MRT, LRT, dan Jaklingko tidak akan pernah bisa sukses. Tidak akan pernah menjadi sebuah sistem transportasi yang baik karena cakupannya belum luas. Tanpa bus rapid transit, jalanan Jakarta akan sangat-sangat mengerikan. Sistem transportasi publik sebelumnya hanya buruk, dan sangat buruk. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi atau private operator yang tidak layak dan tidak reliable gitu. Terima kasih untuk Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Sutioso atau Bang Yos, yang punya keberanian untuk mengadopsi sistem transportasi baru yang ada di dunia ke Jakarta.
Dan sebelum kita bicara tentang Bus Rapid Transit Jakarta atau Transjakarta, kita akan diskusi tentang apa yang dimaksud dengan BRT. Syarat-syarat apa saja yang membuat sebuah bus atau sebuah transportasi publik bisa disebut sebagai BRT, Bus Rapid Transit. Menurut ITDP, yang bisa diakses di itdp.org, BRT standard, Bus Rapid Transit is a high-quality bus-based transit system that delivers fast, comfortable, and cost-effective services at metro level capacities. It does this through the provision of dedicated lanes, with busway and iconic stations typically aligned to the center of the road, off-road fare collection, and fast and frequent operations. Because BRT contains features similar to the light rail or metro system, it is much more reliable, convenient, and faster than regular bus services. With right features, BRT can avoid the causes of delay that typically slow regular bus service, like being stuck in traffic and queuing to pay on board. Key point yang ada dalam definisi dari ITDP itu adalah fast, comfortable, cost-effective, dedicated lanes, station at the center of the road, off-board fare collection, and fast and frequent. Nah, selain definisi dari ITDP tersebut, ada juga definisi lain dalam buku yang dirilis oleh World Bank. Judulnya adalah Transforming Cities with Transit by Hiroaki Suzuki, Robert Cervero, dan Kanako Iuchi. Mereka mendefinisikan bus rapid transit sebagai high-quality bus-based service that mimic many features of high-capacity metro rail system, but at a fraction of a cost. Buses must closely resemble metro rail services when they operate on specifically designated lanes or have physically separated lane for their exclusive use. Great separation of busways at critical intersection and junctures also expedite flows. BRT system often include bus stations instead of stops to provide weather protection and allow passengers to pay before boarding. Keyword dalam buku tersebut, 1. Ada high quality bus-based service, mimic high capacity metro rail, fraction of the cost, specially designated lanes, pay before boarding, weather protection, bus stops. Nah, ketika kita dengar tentang BRT system, kita harus paling tidak memikirkan keyword-keyword yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebelum juga kita diskusi tentang BRT system lebih lanjut, yang perlu saya sampaikan adalah BRT system adalah sistem transportasi baru di dunia kalau dibandingkan dengan metro rail. Railwaytechnology.com menulis tentang sistem subway metro system tertua yang ada di dunia. Yang pertama, UK London Underground yang baru berdiri tahun 1863 dan 1890 dia menjadi World Electrified Metro System on the Deep Level Tube Line. Yang pertama. Yang kedua, Budapest Metro di Hungaria yang beroperasional di 1896. Yang ketiga, Glasgow Subway di Skotlandia yang beroperasi tahun 1896. Desember, Budapest di Mei. The Chicago Elevated L Metro System di Illinois, United States pertama kali beroperasi tahun 1897. Paris Metro di Perancis tahun 1900. Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) di Boston, Massachusetts mulai beroperasi tahun 1901. U-Bahn di Berlin itu 1902. Athens Metro di Yunani itu 1904. New York City Subway itu di Oktober 1904. Southeastern Pennsylvania Transportation Authority atau SEPTA di Philadelphia, US beroperasi tahun 1907. Jadi, secara sistem transportasi, metro rail itu sudah lama, sudah tua. Meskipun teknologinya mereka selalu upgrade terus-menerus. Teknologi yang digunakan oleh sistem tersebut.
Jadi apa yang membuat sebuah sistem transportasi bus itu sebagai bus rapid transit? Apakah karena pemerintah mengklaim itu adalah BRT, atau ada bagian penting lain, detail-detail penting lain yang membuat sebuah sistem transportasi bus itu menjadi bus rapid transit? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di definisi dari ITDP dan World Bank, BRT memiliki fitur utama seperti metro rail. Jadi kita bisa membayangkan ada subway, ada MRT atau komuter lain, tapi bentuknya dalam bentuk bis. Ya, memang yang jadi vital dari BRT adalah mereka beroperasi seperti metro. Bagian yang sangat penting dari BRT adalah koridor, yang disebut dengan koridor. Koridor itu adalah special section dari sebuah jalan yang didedikasikan hanya untuk jalur bus, baik itu single route, rute tunggal, ataupun rute jamak atau multiple route. Koridor harus memiliki minimum 3 km panjangnya atau 1,9 miles dedicated lane. Meskipun di awal dan di akhir 1 km misalnya itu adalah mixed use traffic, tapi yang paling penting adalah 3 km yang berisi yang didedikasikan untuk jalur khusus bus. Standar yang paling tinggi adalah dari stasiun awal sampai stasiun akhir yang digunakan adalah dedicated lanes gitu. Tidak perlu ada mixed traffic, tapi dengan batas toleransi tadi tetap bisa dikategorikan koridor meskipun ada yang mixed traffic di antaranya. Salah satu contoh gold standard yang ada di Indonesia itu di koridor 1 Transjakarta Blok M Kota. Dari Transjakarta Blok M Kota, mayoritas bus berjalan di dalam dedicated lanes. Mixed traffic hanya ada di intersections dan di bundaran, seperti bundaran HI, bundaran Patung Pemuda, bundaran Patung Pemuda, bundaran HI, Patung Pemuda, dan Simpang Harmoni. Tapi sisanya dia ada di jalur khusus yang mana Transjakarta. Itu adalah golden standard dari koridor BRT. Jakarta sendiri direncanakan untuk memiliki 15 koridor Transjakarta. Nah, tadi kita sudah bicara tentang salah satu unsur penting dari BRT sistem, yaitu koridor. Tapi sebenarnya ada 5 syarat utama sebuah bus rapid transit itu bisa disebut bus rapid transit. Yang pertama adalah dedicated right of way, di mana jalur khusus bus yang membuat bus bisa berjalan cepat dan memastikan bus tidak terjebak dalam kemacetan di mixed traffic. Yang kedua adalah bus alignment, di mana dedicated lane yang tadi dan halte itu berada di tengah-tengah jalan, bukan tengah-tengah jalan, tapi di tengah gitu ya, seperti yang kita sering lihat di Jakarta. Ini jadi sangat penting karena akan menghindari bus itu dari sisi jalan, di tepi jalan, di mana akan ada banyak mobil parkir, akan ada banyak mobil berhenti, dan akan ada banyak belokan gitu. Sehingga penting untuk ditaruh di tengah. Lalu yang ketiga adalah off-board fare collection. Pembayaran ongkos, pembayaran tarif, pembayaran karcis dilakukan di dalam halte, bukan di bus. Penumpang tidak perlu antri saat akan naik bus, tapi dia antri di stasiun. Ini akan menghilangkan waktu yang terbuang akibat penumpang mengantri tadi.
Yang keempat adalah intersection treatment, di mana otoritas lalu lintas memastikan bahwa tidak ada tidak ada traffic yang memutar di depan bus atau berbelok memotong jalur bus. Ini jadi penting untuk memastikan flow bus, jalannya bus bisa lancar selama dia berjalan. Ini jauh lebih penting daripada memastikan ada memberikan prioritas kepada lampu jalan di bus. 5. Platform level boarding, di mana pintu keluar masuk penumpang dari bus dan halte itu ada sejajar, bisa berdiri sejajar, sehingga secara aksesibilitas itu baik, di mana penumpang yang menggunakan kursi roda, stroller bayi, penumpang dengan disabilitas itu tidak perlu kesulitan saat akan naik turun bus, sehingga bisa mempersingkat waktu dan memberikan transportasi publik yang inklusif untuk semua. Nah, jika kota kamu itu punya 5 requirement tadi, maka kita bisa bilang bahwa kota kamu memiliki bus rapid transit. Kalau tidak ada 5 faktor tadi, maka yang kota memiliki hanya sistem bus. Tapi itu tetap jauh lebih baik daripada tidak ada public transport sama sekali. Begitu. Jadi jangan kecil hati. Nah, mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan bahas apa itu BRT, apa itu LRT, apa itu MRT. Bagaimana perbandingannya, apa yang membedakan itu semua. Dan mana yang paling baik buat sebuah kota. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu. Kita akan bahas itu di episode selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sejarah sedikit tentang bus rapid transit yang ada di Jakarta. Jakarta Bus Rapid Transit itu dimulai sejak era Gubernur Sutioso. Dia mengadopsi Transmilenio dari Bogota, Kolombia, yang ditemukan atau diawali tahun 2022 ke Jakarta di tahun 2004. Dia memulai koridor pertama di titik pusat Jakarta, itu di Sudirman dan Tamrin, sebuah jalur yang sangat besar yang melayani mayoritas bisnis di Indonesia, di mana ada banyak kantor-kantor di situ, head office yang ada di sana. Jalur itu juga menghubungkan antara bisnis district dengan Istana Negara serta Monumen Nasional. Saya menemukan sebuah artikel di internet yang menulis tentang hari pertama bus rapid transit beroperasi di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 kalau nggak salah. Tapi di artikel tersebut 15 Januari tahun 2004. Artikel itu menulis tentang kemacetan yang terjadi akibat operasi BRT busway pada saat itu pertama kali di Jakarta. Saya membayangkan kalau misalnya Bang Yos mengubah kebijakannya karena dia takut terhadap komentar dari warga Jakarta kala itu, protes dari pemilik kendaraan pribadi, protes dari pemilik mobil, atau dari industri mobil, Jakarta nggak akan pernah punya koridor BRT terpanjang di dunia. Dan transportasi Jakarta akan gitu-gitu aja. Dan jalanan Jakarta akan jadi horor buat kita semua. Saya nggak bisa membayangkan hal itu sebenarnya. Nah, setelah koridor 1 dibangun, Transjakarta punya rencana untuk bangun 15 koridor. Koridor 2 dan 3 di launching tahun 2006. Koridor 4, 5, 6, 7 di launching tahun Januari 2007. Koridor 8 diluncurkan tahun 2009. Koridor 9 dan 10 tahun 2010. Koridor 11 di tahun 2011. Koridor 12 di tahun 2013 dan koridor 13 koridor 13 layang di tahun 2017. Koreksi, bukan Transjakarta yang akan membangun, tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Bina Marga atau Dinas Perhubungan. Sekarang di Dinas Bina Marga. Koridor 14 elevated rencananya dibangun bersinggungan langsung dengan jalur
KA Komuter Line. Rute yang dilayani adalah Pasar Minggu Manggarai, di mana komuter lain juga punya rute Pasar Minggu ke Manggarai. Sehingga hal tersebut bukan prioritas yang harus dibangun. Pemerintah DKI Jakarta memilih untuk membangun simpang tak sebidang elevated railway crossing untuk memastikan komuter lain bisa berjalan lebih lancar tanpa ada kecelakaan dan mendorong Jaklingko, feeder microbuses yang tadi bisa mensuplai penumpang ke stasiun-stasiun yang ada di jalur tersebut gitu, sehingga bisa meningkatkan ridership dari komuter lain dan menambah network dari pelayanan transportasi publik yang ada di Jakarta. Koridor 15 elevated itu akan melayani dari menuju Pondok Kelapa, dia akan melanjutkan koridor 13, tapi itu juga tidak prioritas karena di daerah Jakarta Timur sedang banyak proyek transportasi publik yang dikerjakan. Ada LRT Jabodetabek, ada rencana pembangunan MRT East West, dan ada juga pembangunan Inner City Toll Road atau Becakayu, sehingga mungkin perlu ada penyesuaian terhadap sistem transportasi yang sudah dibangun sekarang. Sehingga pembangunan koridor 15 menjadi tidak prioritas dalam waktu dekat. Nah, Jakarta itu sangat-sangat beruntung punya gubernur yang berani untuk mengawali proyek transportasi publik di Jakarta dalam bentuk BRT. Karena tanpa BRT, layanan transportasi publik yang ada sekarang, contohnya MRT ataupun komuter lain atau KCI yang sudah ada sekarang, itu tidak akan berjalan dengan maksimal karena cakupannya itu hanya ada di Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara belum terlayani transportasi publik dengan baik. Meskipun masih banyak PR dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan terus layanan BRT-nya lewat feeder-feeder yang sudah dioperasikan lewat Jaklingko saat ini. Pedestrian plaza, sidewalk yang bagus, serta pembatasan-pembatasan terhadap kendaraan pribadi di pusat kota yang akan mendorong orang-orang untuk menggunakan transportasi publik lebih sering dibanding sekarang. Tentunya ini jadi PR kita semua dan PR banyak pihak untuk memastikan transportasi publik Jakarta tetap reliable, tetap bisa diandalkan oleh banyak orang. Sehingga setiap orang akan ke Jakarta aktivitas di Jakarta dengan menggunakan transportasi publik. Sekian episode kita kali ini yang membahas tentang bus rapid transit. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua dan bisa jadi bahan diskusi di kota-kota tempat kalian tinggal. Apakah kota tempat kalian tinggal itu sudah punya BRT? Tidak perlu membayangkan punya MRT atau punya LRT atau punya 13 koridor Transjakarta. Mulai dulu seperti yang dilakukan oleh Bang Yos tahun 2004. 2004 itu berarti sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu ada gubernur yang berani. Mungkin kota kalian membutuhkan pemimpin daerah yang berani untuk membangun transportasi publik mulai dari bus rapid transit. Karena itu adalah sistem transportasi yang paling murah dibandingkan MRT dan dibandingkan LRT. Apalagi dibandingkan kereta gantung, Hyperloop, atau lainnya. Yang dibutuhkan dari pembangunan BRT adalah keberanian mengambil jalan mobil yang sudah ada. Salah satu yang mungkin bisa jadi referensi pilihan adalah misalnya membangun BRT di jalur Transyogi Cibubur. Jalur Transyogi ada 3 jalur menuju Jakarta, 3 jalur menuju Cilengsi. Satu jalur diambil untuk koridor Transjakarta, koridor dedicated lanes, kan masuk akal. Atau di Bandung ada Jalan Soekarno-Hatta misalnya.
Di Jogja ada jalur lingkar, bypass. Di Semarang juga banyak jalur-jalur yang sekitaran stasiun Tugu. Itu jalannya agak lebar, mungkin bisa dicoba. Surabaya di sekitaran kota tua, sekitaran Tunjungan Plaza juga lebar, mungkin bisa dicoba untuk bikin koridor khusus bis dedicated lane untuk koridor bus rapid transit. Tapi paling tidak dorong pemerintah kota kalian semua, pengambil kebijakan di kota kalian semua untuk membuat transportasi publik yang baik untuk warganya. Jangan cuma bangun jalan layang atau jalan terus. Mungkin untuk kota-kota dan kabupaten yang masih membutuhkan jalan, itu dibutuhkan. Tapi kalau kotanya sudah mentok pembangunan jalannya, masa mau bangun jalan terus? Mungkin yang dibangun bukan jalan, tapi sistem transportasi publik yang baik. Gitu episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share dan subscribe channel Sinyal Prakata. Silahkan tunggu episode selanjutnya dari Sinyal Prakata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat hari gini.